Jangan jadi kuat tapi jadi kenyal. Bisa jadi kejatuhan kita tuh adalah momentum buat kita mantul lebih tinggi. Wow. Das, It's gitu. like daratan itu trampolin gitu. Iya, ternyata orang-orang yang sempat menimba ilmu di kelas belum tentu orang yang berkelas. Kadang orang paling bijak yang aku temui itu bukan yang paling pintar di kelas, tapi orang yang paling pintar di kelas kehidupan gitu. Aku ngerasa bahwa orang yang bisa memproses traumanya itu adalah orang yang seksi di kepalaku. Karena kalau dia bisa memproses traumanya, dia akan bisa melakukan ribuan great conversation. Wede, ya. Karena gak gampang tersinggung, ngomongin ini Yeah. bisa, ngomongin apapun bisa. Bapakku terus habis kayak semua orang langsung, hah apa? Kok jangan bawa aib pribadimu apa? Wah aku mau ditonjokin orang, aku malah dikeluarin dari masjid. Jadi aku satu lawan banyak pada saat itu. Dikeluarin lah, aku yang dikucilkan pada saat itu. Halo semuanya, kembali lagi di podcast Suara Berkelas. Hari ini aku happy sekali karena kita kedatangan tamu berkelas, orang yang sudah berdamai dengan lukanya. Ada Eki Priagung. Halo Bang Bilal. Terima kasih bro udah ke Suara Berkelas. Hai. Mungkin orang yang menonton ini penasaran siapa orang di depan Bilal. Ya, Tolong jelaskan dengan bahasa yang sangat sederhana, yang dimana orang-orang yang mungkin masih di bawah 20 tahun ya. bisa memahami apa yang disampaikan oleh orang di depan aku. Aku adalah orang yang sempat dibesarkan di lingkungan yang mungkin kurang ideal buat seorang anak gitu. Tinggal di lingkungan lokalisasi, sempat menerima kenyataan bahwa ibuku adalah ex-talent di sana, ex-talent, ya. Jadi kalau ya gampangannya, kalau di Amerika Serikat mungkin, you son of a ada lompatan buat aku kenyataan ya. Tapi kenapa berani cerita seperti ini? Karena ini adalah cerita kisah masa lalu. Sudah lebih baik. Mama sekarang sudah kesibukannya nonton Zakir Naik. Ya, walaupun dulu bikin Zakar Naik tapi ya sudah lah ya. Tapi Oke. nah tapi tidak berhenti di situ. Ceritanya Eki akhirnya bisa jadi sarjana kuliah di ITB, beasiswa. Enggak, ini bukan cerita from zero to hero, lebih ke from prostitute to institute. Itu lah. Gokil sih. Gua speechless sih. Itu kuliah di ITB lama-lama kuliah di ITB lulus jadi pelawak gitu, jadi stand up comedian. Ya itulah diriku. Wow. Ya setidaknya membalik reaksi dari hahaha dulunya kebalik ya. Ya itulah ya, udah bisa dilanjut. Eki, Ya. mungkin ada orang yang masih penasaran gitu. Kenapa orang yang biasanya sangat banyak luka, justru sangat gampang untuk bikin jokes, justru bikin hidupnya itu yang tadinya sedih malah jadi bahan lelucon. Karena sebenarnya gak ada yang jauh lebih konyol dari penderitaan manusia. Menarik. Ya sebenarnya sumber dari semua orang yang menertawakan sesuatu karena ada korban. Kan komedi itu butuh korban. Iya. Ada nih objek yang ditertawakan gitu. Sehingga akhirnya orang yang menyadari ada sesuatu, ada luka, ada resah, ada yang mengganjal di pikirannya, itu sadar bahwa ternyata antara tragedi dan komedi itu tuh tipis banget dinding pembatasnya. Jadi kita tinggal milih mau bereaksi seperti apa. Bahkan ironinya, puncak dari bahagia adalah menangis, puncak tertinggi dari kesedihan adalah tertawa. Wow. Ya kita kalau semua saking sedihnya sama sesuatu dan kita udah kecewa banget sama teman kita udah berapa kali kecewa sama dia, kita udah bisa kayak gitu. Jadi kalau kita dalam keadaan bahagia banget, air mata tuh bisa jatuh keluar gitu. Ya, aku pernah di fase bahagia sekali dengan orang-orang terdekatku. Tapi ketika kayak aku terlalu bahagia, aku lupa dengan daratan bisa jadi. Ya. Ada satu momen yang bikin aku kecewa, itu aku bakal nangisnya tak terbendung. Ya. Buat kita yang punya gejolak emosi bisa upset down banget. Pertemanan gimana? Maksudnya kayak ngerasa, kalau aku pribadi soalnya aku sangat payah banget dalam berteman ngerasanya. Gara-gara mungkin tinggal berpindah-pindah. Terus habis itu aku 8 kali pindah tempat. Lahir di Ciamis, habis itu besar di Jakarta, sempat SD, habis itu tinggal di Nganjuk, Madiun, habis dari Madiun ke Makassar, dari Makassar kuliah di ITB, sempat di Bandung mamaku
rumah di Papua sekarang, tapi aku sekarang tinggal di Jakarta. Jadi kalau ditanya orang mana, buat aku aja kamu orang mana, itu membingungkan gitu kayak tadi kita sebelum mulai podcast ini. Terus makanya buat aku untuk bisa merasakan perasaan nangisin temenku sampai kecewa banget, itu sesuatu yang sangat sulit sekali. Temanku sangat terhitung jari jumlahnya yang benar-benar aku anggap teman. Oh, oke. Karena buat aku yang apa ya, sadar bahwa hidup berpindah-pindah, aku tuh buat mau naruh orang di sentimental value-ku, wah ini adalah orang yang harus kutaruh di laci terdalamku, itu aku takut gak berani. Karena beberapa kali pas masih kecil aku ngerasain pindah sekolah, terus aku punya sahabatku, terus mau berpisah sama sahabat tuh jadi kayak kayak aku nangis. Aku pernah pas pindah ke Nganjuk dari Jakarta, aku nangisin Anam. Sampai hari ini pun aku masih berusaha mencari Anam teman SD-ku di Jakarta Selatan. Sumpah kalau bisa di-recall memori masa kecil bersama Anam tuh indah banget. Makanya buat nangisin seseorang lagi setelah kejadian itu, ya jadi lebih sangat terhitung gitu. Akhirnya ketemu Anam? Sampai sekarang belum sih, penasaran sih. Bismillah, Anam. kalau Anam menonton video ini, this is Eki Nam. Dia menunggu lu gitu. We never know. Karena audiens Kita nggak tahu sangat luas ya. Ini aku baru cerita loh bahwa ternyata aku punya memori tentang Anam, sumpah. Thank you. Wah. Obrolan kita tentang menangis dan tertawa. Iya. Apa yang lu ingat bareng Anam gitu? Dulu sepedahan bareng, kita kan seangkatan zaman dulu anak-anak milenial gitu-gitu ya. Nggak tahu Abang Bila kelahiran berapa, aku 96. Iya. Jadi kerasanya kalau kita cerita tentang speak up tentang orang tua dipukul, kayak semua angkatanku dipukul. Iya. Jadi pas dipukul dan lain-lain, main sama Anam tuh semua luka-luka di rumah tuh lupa. Main main cupang, habis itu naik sepeda, tau gak sih yang kita dibonceng, kaki kita sakit karena kita di gerigi itunya, yang di besinya itu. Nah itu, entah kenapa Anam tuh klop banget dan dia orang Sumatera, makanya aku kayak punya hubungan spesial sama orang Sumatera. Iya. Sumatera. Ya. Kayak gitulah. Dan ya, entah kenapa ya semenjak berpindah-pindah teman-temanku bilang, berarti kamu jadi punya banyak teman dong, adaptasi kamu jago banget. Iya. Sampai akhirnya aku ngerasa bahwa skillku beradaptasi, karena aku tuh sangat ramah banget sama orang, aku sangat mudah untuk bergaul, ramah, tapi sebenarnya aku sangat payah dalam berteman karena untuk percaya bahwa ini akan menjadi orang yang spesial dalam hidupku, berteman susah karena aku takut akan ada perpisahan, dan ketika mungkin aku menganggap dia teman, kan ada kebutuhan dong kita. Berarti ada kemungkinan dia akan mengecewakan aku, dan mungkin itu bikin aku sedih, atau mungkin dia juga akan kecewa sama aku. Jadi buat berteman tuh, ya udah. Makanya aku bilang skill adaptasi pada saat ditanya, kamu tuh apa yang kamu dapetin dari kamu berpindah-pindah? Kata psikologku, aku jadi punya skill adaptasi yang tinggi sih. Terus dia bilang kayak gini, menurutmu adaptasi itu skill atau survival mode? Terus aku kayak, apa jangan-jangan kamu cuman takut gak diterima ketika kamu keseringan pindah tempat baru gitu. Terus aku kayak ngerenung, ya jangan-jangan orang yang sangat pandai beradaptasi itu adalah orang yang, karena bunglon itu bisa berubah warna kulit, itu karena ada ancaman. Ya, setuju. Itu ya orang-orang yang dibesarkan dengan berpindah-pindah pasti ngerasain lah gitu. Aku nih ngomong sama orang yang bisa berubah-ubah logat tergantung lawan bicaraku. Karena Bang Bila dari Sumatera, jadi gue nya nggak jaksel banget ya, masih ada cengkoknya. Aku jadi nyesuaiin pakai aku. Tapi kalau aku ketemu orang Jakarta, aku bakal ngomong gue lu. Ketemu tiba-tiba orang Makassar, aku bakal ngomong pakai bahasa Makassar. Tapi akan jadi kendala, akan ada jadi tongue twister yang sangat-sangat nggak enak di mulutku ketika ada orang Makassar, orang Jawa berkumpul, sama bahasanya sangat switch gitu loh. Itu ya. Wah, itu poin menarik. Survival mode. Jadi buat teman-teman yang suka beradaptasi, yang jago buat teman-teman yang jago beradaptasi, bisa jadi kalian bukan lagi punya skill yang baik, tapi kalian lagi jadi bunglon yang merasa dapat ancaman. Ya, itu poin menarik ya, terutama bagi teman-teman yang mungkin merantau ya. Yang dimana mungkin kurang support dari keluarga dan lain. Justru ketika lu bisa menjadi bunglon, itu lu bisa kemana aja sih, lu bisa masuk kemana aja, dan lu nggak mungkin miskin gitu. Karena beradaptasi itu poin menarik. Tadi gue kayak recall banget ketika lu tiba-tiba memancing tentang
Anam gitu, kayak teman masa kecil, mungkin kita punya trauma bareng dan ternyata sekarang kita udah dewasa gitu. Ya. Persis kemarin ketika Bang Rian yang bikin film Nawila, Ya. itu juga cerita tentang masa Ya, betul, kecil masa gitu ya, kecil. kayak balik lagi. Happy banget nonton Nawila kayak, Ya. wah iya kita kayak gini ya pas masih kecil. Ya. Nanti tuh kapan gitu. Ya, ya. Dan spesial untuk lo, sekarang kita mengundang Anam. Oh bener ini langsung Gak ada orang kebetulan. nama Anam juga baru keluar beberapa menit lalu. Sumpah aku gak bawa ini. Ini gak nyiapin pas Iya. Anam. Iya. Terus tiba-tiba Anamnya muncul beneran. Ya tadi gue keren Anam beneran loh kalian. Oh iya teman ya. Abang-abang. Ya, ternyata ini Anam 789 Pak ya. Iya. Alright. Oke. Kalau ngomongin tentang trauma masa kecil ya. Ya. Gue yakin the way lu tadi bercerita dan di luar podcast kita ngobrol juga, lu pasti punya banyak trauma kan. That's why lu nulis salah satu buku yang menurut gue judulnya menarik ya. Dan teman-teman mungkin bisa baca juga, Bergurau Bergurau. dari luka, tapi A-nya itu dalam tanda kurung, which is sebenarnya berguru. Ya. Tapi lu ngelihat POV bergurau gitu. Ya. Bagi teman-teman yang mungkin punya trauma yang menonton video kita ini, apa yang lu bisa share ke mereka tentang bagaimana lebih bijak menghadapi trauma masa kecil gitu? Ya karena trauma kan selalu dibicarakan dalam keadaan sedih dan mellow ya. Gitu. Ya. Terus habis itu yang ngomongin bergurau dari luka gitu. Itu datang dari orang yang di panggung ditugaskan untuk bikin orang ketawa gitu. Aku ngerasa bahwa ternyata kita tuh kan pengen ya hidup seorang anak itu ideal. Terus habis itu dia punya apa yang dia butuhkan, di-provide kasih sayang dan lain-lain. Tapi dunia nggak berjalan seperti itu. Bahkan ketika seorang anak mungkin ya datang dari orang tua yang sangat baik pun pasti akan terjadi goresan-goresan luka di hatinya. Jadi mau nggak mau, luka itu suka nggak suka akan muncul di setiap orang. Pasti semua orang pasti punya luka. Nah, yang jadi permasalahan, si luka ini itu seringkali menghantui seseorang sehingga akhirnya dia nggak produktif, dia jadi nggak bisa kerja, dia jadi banyak kemunduran dalam hidupnya dalam konteks apapun. Orang yang di abuse sama orang tuanya atau orang yang pernah mengalami tindakan kurang mengenakan tentang tubuh gitu-gitu, atau ya pengalaman di suatu bencana gitu-gitu. Ya. Tapi ketika kita bisa ngerangkul si trauma itu, dalam arti si trauma itu jadi jinak, jangan-jangan itu ada sesuatu yang ternyata bisa kita manfaatkan untuk bikin kita jadi lebih lompat. Maksudnya gini kan, ketika kita jatuh itu kan sebenarnya kita menganggap ya udah jatuh gitu. Tapi kalau kita membayangkan kita adalah berbagai bentuk, kita kan bisa berimajinasi. Bisa jadi kejatuhan kita tuh adalah momentum buat kita mantul lebih tinggi. Wow. Das, It's gitu. like daratan itu trampolin gitu. Iya. Kayak lu jatuh, tapi nggak sekedar jatuh tanah, jatuh tapi jatuh untuk memantul lebih growing. Iya, kita kalau kemarin tuh sempat viral tuh ada quotes dari Pamungkas katanya jangan jadi kuat tapi jadi kenyal. Iya. Kalau kita kenyal, kalau kita dipantul. Nah aku ngerasa ternyata bukan kata si kenyalnya karena sempat dihujat dan lain-lain. Iya, iya. Kalau mungkin bisa ditranslate, kita harus lebih fleksibel melihat sesuatu. Jadi konteksnya nih, oh ini kalau kita lihat dari sisi sini, trauma ternyata sangat membuat kita jatuh dan jauh banget ya. Tapi ternyata angle tuh gak cuma satu. Nah itu yang aku pengen tawarkan, bahwa aku tetap ngerasa trauma tuh real, itu valid gitu. Bahkan aku gak berani bilang bahwa what doesn't kill you make you stronger, aku gak berani bilang. Iya. Karena kita harus akui ada banyak yang tidak, ya yang doesn't kill you, ya ternyata kadang-kadang nggak bikin kamu lebih stronger, ada. Tapi ternyata ketika kita coba untuk memulihkan trauma ini dan melihat dari sudut pandang lain, ini tuh trauma masih bisa dijadiin sesuatu yang bikin kita jauh lebih baik. Dulu aku nggak tahu kalau cerita-cerita tentang ibuku, tentang hal-hal selama aku di lokalisasi, itu aku pandang sebagai aib. Tapi setelah aku menganggap ini sebagai pelajaran dan aku ceritakan ke kawan-kawanku, teman-temanku jadi punya semangat. Bahkan teman kantorku suka kayak gini bang, ke aku dulu. Aku kan sempat ngantor kan. Yeah. Terus, Ki, lagi jam istirahat, lu ceritalah tentang kisah hidup lu yang gue belum tahu. Buat apa? Buat gue lebih bersyukur. Wah, setidaknya kan jadi kayak ada tools kan. Yeah. Oh oke. Jadi aku ngerasa sebenarnya nggak ada yang sia-sia dari apa yang pernah kita lewati. Bahkan sesuatu yang kita anggap sia-sia pun itu di masa tertentu. Oh iya, ternyata ini yang aku bakal dapetin dari hal ini. Good point. Ya, Good point.
Iya. Aku masih tertarik membedah tentang Iya. luka atau trauma ya. Kita lebih mendalam mungkin sama contohnya. Aku dibesarkan di orang tua yang mungkin belum bisa memproses traumanya. Jadi verbal abuse, pukulan dan lain-lain. Habis itu ketika aku sama orang tua pun sama mama kebetulan. Mama yang terjebak di area human trafficking, pasti kan juga emosinya nggak terilis dengan baik. Pada saat kecil aku belum bisa tahu dong dia korban. Aku menganggapnya dia adalah pelaku di hidupku. Habis itu aku cari tempat lain ketika aku mencari orang tua lain gitu sebagai pengganti orang tuaku. Ya kepikirannya pada saat itu kebetulan takdir membawaku ke rumah ibadah. Di rumah ibadah ketemulah sama seorang ustadz yang mengajariku agama, tapi ternyata si ustadz ini malah ketika setahun pertama dia masih benar-benar memposisikan diri sebagai seorang pengganti orang tua, sebagai seorang ayah angkat gitu. Aku pun percaya gitu sama dia, sangat baik pun. Tapi lama-kelamaan ternyata ya seperti kasus-kasus yang beredar, ternyata dia pedofil. Terus maksudnya kayak ini tuh sesuatu yang nggak bisa aku hapus dari memoriku mau kayak gimana pun. Tapi pas aku udah dewasa, aku dengan berbagai hal yang terjadi, ternyata cara melihat kisah ini pun masih bisa kita ganti angle-nya gitu. Gitu. Tetap perlu juga memproses trauma ini lewat ahlinya ke psikolog dan lain-lain. Buku ini pun tentang ngajakin orang ke psikolog sebenarnya. Terus kayak orang-orang bilang berarti lu komedi bisa bikin lu sembuh. Ya masalahnya itu hanya meredus doang aja. Lu tetap perlu cari cara yang paling saintifik gitu. Nah itu yang gua alamin. Berarti aku mau deep dive ngomongin tentang trauma dari POV orang tua, terutama kamu dekat sama ibu gitu kan. Apa yang terjadi dalam mungkin 10 tahun, 20 tahun terakhir ya, dan bagaimana kamu lebih bijak aja gitu ketika melihat karena ibu aku di lokasi itu, mungkin dia tidak ada opsi lain gitu. Karena aku tidak pernah ngejudge orang dari apa yang dia lakukan. Aku selalu mencoba untuk pelajari, mungkin opsinya cuma satu gitu. Sesuai dengan pernah judge orang karena kita nggak pernah tahu opsi orang lain. Bagaimana cerita kamu dari ibu? Ya kan kalau aku lihat sebenarnya dulu aku sempat mikir, wah semiskin ini ya keluargaku sampai akhirnya ibu ada di sini gitu ya. Ini kok dia gitu banget ya. Aku ya pas masih kecil aku gak punya banyak perspektif kan. Ya paham. Itu habis itu anak ini adalah orang yang suka baca buku di perpustakaan. Terus ternyata dari bagian yang paling menarik adalah melihat kejadian secara kronologi. Belajar buku sejarah, nonton baca-baca ensiklopedia, terus dibawa ke zaman purba, baca-baca buku tentang kemerdekaan. Ternyata ditarik mundur tuh seru ya. Nah, akhirnya dari situ aku punya kebiasaan ketika terjadi suatu hari ini nih misal, kejadian mundurnya seperti apa ya? Kenapa mama bisa sampai ada di situ? Abis itu traveling buat aku jadi deket karena kan dilatih sama mama, bukan orang yang pindah tapi rumahnya yang pindah. Jadi pas punya kemampuan nih aku kuliah, aku menyisihkan uang, aku berani untuk ke kampungnya mamaku, ngobrol sama orang-orang tua di sana. Mamaku tuh pas masih kecil kenapa sih? Ada apa sih? Jadi aku suka menelusuri bener ketika kita ngeliat seseorang nih, kenapa dia kejadian di sini, kita nggak mau ngejudge apa yang dia lakukan. Itu kejadian kalau kita sebenarnya sudah bisa memperbaiki ekonomi ya. Kalau kita masih dalam keterbatasan pasti kita cuma bisa ngejudge. Paham. Nah pada saat kuliah ada spare lebih dari uang beasiswa aku pakai buat kelola usaha. Uang itu aku pakai buat menelusuri tentang asalku. Keren. Mengais-ngais muasal. Itu salah satu buku berikutnya lah. Mengais-ngais muasal. Jadi ternyata ibuku tuh kakeknya adalah seorang bangsawan. Bangsawan, butuh 2 generasi untuk mengubah seorang bangsawan menjadi anak pelacur. Kenapa? Karena ternyata si bapak kakeknya ibuku adalah seorang yang punya belasan anak, tinggal di Madiun. Habis itu karena banyak anak kan berarti perhatian ke setiap anak tuh susah ya. Dari 13 bersaudara cuman nenekku doang yang nggak mendapatkan pendidikan. Ya singkat cerita karena mungkin belum adanya diagnosa medis yang mumpuni, nenekku tuh sempat dicap mati suri. Jadi dia meninggal gitu, udah dikafanin, tiba-tiba bangun. Jadi semua orang panik gitu, bangun kayak di film-film. Karena kita nggak tahu, mungkin emang sebenarnya masih demam-demam biasa. Jadi kan sempat dimandiin dan dia nggak bangun di situ. Nah tapi setelah dia bangun, anggap aja kita sebutnya kehidupan ke dia yang kedua, itu dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa verbal, jadi kehilangan verbal. Jadi saking
demam panasnya tinggi sekali, dia kehilangan verbal. Di situ akhirnya si bapaknya memilih untuk memutuskan sekolah. Nah, memutuskan sekolah ke nenekku itu dampaknya luar biasa sekali karena nenekku akhirnya perpindahannya cuma dari sawah rumah. Dia nggak pernah tahu bergaul, dia cuma di rumah di sawah. Dia nggak tahu pergaulan, dia bahkan nggak tahu ada ancaman dari pria-pria. Sehingga akhirnya nenekku adalah korban dari rape dan mamaku adalah hasil dari itu. Gimana obrolan kami tadi? Seru banget kan? Tenang, jangan skip dulu ya. Ini bukan iklan. Aku cuma mau bilang, aku butuh untuk ketemu dengan 30 orang yang serius belajar proses kreatif suara berkelas dari nol. Mulai dari gimana aku menemukan ide, gimana scriptingnya, gimana eksekusi long form podcastnya, long form kontennya, gimana kemudian eksekusi di short formnya, sampai ke kita belajar detail tentang konten waterfall, dan yang paling penting, gimana caranya kita bisa monetisasi. Semua hal tentang proses kreatif dari nol kita akan kita bedah detail di. So, tunggu apa lagi? Langsung aja klik link di deskripsi dan sampai jumpa di eksklusif Creative Masterclass langsung bareng aku dan Ko Agus Leo Halim. Ya, come on, sampai jumpa. Khusus 30 orang serius ya. Sorry for interrupting ya. Berarti nenek waktu yang kamu cerita mati suri itu umurnya 20-an kah atau? Mana ini masih kecil, masih kelas 4 SD, mungkin sekitar 13 Berarti tahun. mati suri ketika masih SD ya? Iya. Aku sebenarnya gak suka menyebut mati suri, mungkin belum ada medis aja apa gitu. Tapi cerita dibangun dari pas lagi itu lucu sekali sih. Nah habis itu, mama kan lahir dari sesuatu yang mungkin dari ibunya tidak inginkan. Sehingga akhirnya mama dilihat sebagai trauma. Lagi-lagi ngomongin trauma. Nenek juga punya trauma karena nggak disekolahkan, bikin dia jadi korban. Jadi sebenarnya aku bukan korban pertama di keluargaku. Tentang hal-hal yang menyangkut tentang tubuh. Mama akhirnya dilihat sebagai sosok entitas dari suatu trauma. Mama tidak ditelantarkan oleh ibunya karena melihat anaknya. Akhirnya dia hidup perpindahan dari orang ke orang. Dan mamaku ternyata orang yang paling pintar di semua anaknya kakekku. Dia ranking 1, dia pengen jadi dokter, tapi SMP mau lanjut ke SMA pun gak ada biaya. Dia memilih untuk pergi ke Jakarta tanpa bekal. Ya, terjerumuslah ke sana. Di situ aku akhirnya pas dengar cerita itu, pas aku memahami sejarah, aku nggak bisa sih menganggap mamaku sebagai pelaku. Banyak hal yang aku nggak tahu cerita hidupnya. Jadi kalau seumpama ada sesosok yang punya kuasa terus bilang, ayo kita hapuskan sejarah, wah jangan dong, kita ganti sejarah. Sejarah penting biar kita nggak ngulang di lubang yang sama gitu, nggak jatuh di situ lagi. Makanya namaku ditulis di belakang di nama terakhirku Priagung. Karena kakekku adalah priai. Priai itu kan bangsawan ya orang besar, orang yang punya ilmu. Agung tuh orang besar. Jadi sebenarnya doa yang dititipkan dari kakekku buat membalikan keadaan, tapi ini jadinya beban ke aku. Tapi alhamdulillah sih ngikutin insting, ternyata dikasih jalan jadi sarjana pertama di keluarga lagi. Dan kongres. Ya gitu-gitulah. Ya sebenarnya aku tidak ingin mengglorifikasi traumanya gitu. Ya sebenarnya aku pengen bilang bahwa itu kadang-kadang orang yang bilang nggak cocok untuk nyebutin quotes itu. Kayak gini, ada yang bilang pasti hal itu terjadi karena ada alasannya. Ya, mama ngelakuin ini kan buat kamu jadi lebih baik. Kayak atau kalau nggak seorang ibu bilang kayak, mama kan nampar kamu karena mama sayang gitu, kayak semua ada reason gitu. Tapi emang dalam part tertentu kita bisa ngambil pelajaran dari satu kejadian tertentu. Tapi kita nggak boleh remehin bahwa bad things yang terjadi ke kita itu tuh benar-benar bikin orang mundur loh. Beberapa orang jadi ya nggak semua orang selamat makanya. Dan makanya banyak orang yang nanya, kok Ki dengan hidup lu yang segitu dar-der-dornya, kalau ada di titik tertentu, maka pengen ngasih tahu roadmapku aja yang kemarin aku lalu itu seperti apa di buku Bergurau dari Luka. Biar siapa tahu menginspirasi teman-teman. Aku sangat terbantu sama art terapi sih. Ya. Apa itu? Art terapi itu sebelum punya duit untuk traveling kan, gimana ya cara kita bisa pergi kemana-mana berkelana tanpa uang? Caranya berimajinasi.
Oh, oke. Ya, Aha. kita sudah membayangkan kita ada di mana. Tapi mengimajinasikan sesuatu tanpa ada bentuk nyatanya, itu kan jadi cuma ngawang-ngawang doang kan. Iya, iya. Akhirnya menggambar sangat dekat di kehidupanku. Oke. Menggambar. Nah, pada saat dulu aku tuh tanpa sadar ketika aku lagi marah sama mama, aku tuh gambar aku sedang ada di suatu tempat di taman gitu. Kalau nggak aku gambar kejadian-kejadian yang lebih baik setelah aku bisa punya uang, aku akan seperti apa. Tapi kamu menggambar based on visual yang ada di kepala kamu itu kan, bukan Iya. udah lihat gambarnya kan? Iya, yang ada di kepalaku. Kadang-kadang Oke. juga aku mengeluarkan apa yang aku rasain dan apa yang aku lihat juga kok. Oh, Ini oke. sangat-sangat fleksibel. Atau aku menulis dulu kalau nggak bisa menggambar, nggak punya apa. Aku nggak pengen mood menggambar, ku tulis, ku jadi novel gitu-gitu. Dan ternyata memindahkan emosi yang negatif di kepala terus kita taruh ke suatu tempat itu tuh bikin lega tau. Iya, wah itu bagus ya. Iya, karena ibaratnya kalau kita naruh trauma di kepala tuh kayak kita ngenggam gelas gini loh. Kalau 5 menit masih aman, tapi Iya. kalau 2 hari gini, 2 hari, 3 hari. ya udah pindahin di gambar, pindahin di mana. Makanya art terapi buat orang-orang tertentu jadi metode salah satunya buat teman-teman skizofrenia juga. Disuruh menggambar atau menghias begitu untuk merilis apa yang di kepalanya. Ada Itu quotes sih. yang aku suka sekali di buku ini yaitu karena tidak semua orang tua minta maaf lewat kata, sebagian melakukannya lewat tindakan. Aku masih di POV ibu ya. Tindakan apa yang ibu ambil gitu? Selain tadi nonton Zakir Naik. Ada buah paling spesial di hidupku adalah buah mangga. Oke, buah mangga. Buah mangga. Bukan karena di prostitusi itu ada kata petik mangga. Kita tidak ngomong itu, tapi kita lebih ngomongin tentang real buah mangga. Jadi mama kan tidak punya penuturan dari orang tua tentang hidup dan lain-lain. Jadi hidup dia tuh buat belajar nabrak-nabrak. Ya dia nggak tahu kalau semua. Ya apalagi zaman dulu belum ada sosmed, jadi kita nggak bisa terlalu buat teman-teman yang dibesarkan sama orang tua yang bukan di era sosmed, kita tuh nggak bisa terlalu ngejudge orang tua karena Yes. kita bersyukur banget loh. Kita pas nanti kita jadi orang tua, udah banyak banget konten parenting yang lewat sebelum kita jadi orang tua. Ya sih kalau seumpama nanti kita jadi orang tua yang toksik, berarti emang lu bandel aja. Iya udah. benar, setuju. Karena Setuju. sekarang guidance-nya udah terlalu banyak bahkan. Ada gentle parenting, ada VOC lah apa-apa. Ibuku nggak ada, nggak tahu. Jadi buat minta maaf tuh sesuatu yang sangat jauh sekali. Tidak ada opsi lain. Iya makanya dia nggak punya opsi lain. Benar. Nah pada saat itu mama tuh kalau ada kejadian di mana aku baru lulus SMP baru lulus SMP aku bawa ijazah nih. Lagi-lagi pendidikan mengubah hidupku kan ternyata Ya. ketika kita tarik di masa depan. Nah di SMP aku tuh dapat ijazah. Nih aku mau bawa pulang. Aku di challenge berkali-kali pindah sekolah tapi tetap berusaha menjadi nilainya tetap terjaga. Tanpa dia tahu ijazah aku tuh pas ijazahku dapat pas SMP itu adalah momen yang kutunggu bukan ijazahnya. Tapi momen aku bisa berantem sama orang yang ngebully aku. Wede. Ya jadi pada saat di Makassar, aku kan berapa kali-kali jadi anak baru profesional. Tiap 6 bulan ganti sekolah, berapa tahun ganti sekolah. Buat orang yang berbeda logat, berbeda cara budaya dan lain-lain, itu buat anak-anak kecil kita nggak bisa lihat itu sebagai keberagaman. Wah apa nih, dibully lah kau. Iya, iya. Apalagi ibuku kerja di tempat seperti itu. Pakai bahasa Makassar. Njo ibumu nggak masuk angin kah? Oh terus habis itu aku bilang, gitu. Ternyata dia bilang, ibumu nggak masuk angin kah? Karena dia ngomongin tentang pakaian ibuku yang mungkin terlalu tertentu. Aku marah dong. Aku acungkan jari tengahku. Pas lagi pulang sekolah sambil gambar-gambar di kelas, akhirnya orang yang kuacingkan jari tengah itu membawa temannya, jadi ada 2 orang, aku diseret ke gudang, dipukuli aku di situ. Setahun kemudian, aku pokoknya setelah kejadian di gudang, aku rawat betul perasaan emosi itu, dipukuli bak. Aku cari apa yang perlu aku lakukan. Di jalan dalam keadaan, bahkan basah kuyup aku disiram sama air dari tubuhnya, biar nggak terlalu vulgar. Itu basah kuyup, bau pesing. Aku pulang, pas pulang di jalan tuh aku ketemu sama seseorang yang ternyata cikal bakal itu adalah ustadz yang melakukan hal itu. Dia nawarin tumpangan bawa aku ke rumahku dan dia benar-benar baik dan dia ngajarin aku logat Makassar buat aku nggak dibully. Dia nyaranin aku untuk ikut karate. Karena sehari pada saat dianterin dia benar nganterin ke rumahku. 2 hari 3 hari aku udah jadiin Al-Quran. Terus habis itu aku cerita tentang kisahku.
Abis itu aku punya bekal untuk gak dibully. Tapi aku masih tetap merawat dendam itu. Tapi aku kalau sama berantem pada saat sekolah takutnya aku ntar dikeluarin. Iya, Dia aku iya. ambil ijazahku dulu, Anak baru lagi. aku incar lah dia. 2 orang itu aku tandain setelah aku udah kenaikan sabuk karate. Iya. Jadi aku berantem benar-benar dan aku benar-benar ku incar orang itu. Iya. Ku pukul habis-habisan, bajuku hancur. Ya, ku injak-injak tasnya berharap itu adalah ijazahnya gitu. Iya. Jadi udah habis itu aku pulang ke rumah. Kebetulan di situ ada mamahku. Dia cuma bisa ngelihat visualku yang tasku hancur. Habis itu baju yang dititipkan pesan, tolong dijaga baik-baik buat adekmu, tapi hancur. Dengan segala emosi itu mamah menghajarku membabi buta. Hancur, benar-benar dipukul aku. Wah, habis. Dia nggak tahu aku habis Berantem. aku dibully dulu. Iya. Aku ditaruh di gudang, aku disiram air dari tubuhnya. Yang bau pesing itu. Aku balaskan dendamku, aku ikut karate. Bahkan banyak kejadian-kejadian lain ya. Pada saat ikut karate pun mama tuh sempat tarik aku dari dojo pas aku kenaikan sabuk. Karena aku gak pernah izin sama dia. Jadi terus ternyata pas aku berhasil membalaskan emosiku dan aku bawa pulang ijazahku, aku tetap dihancurkan sama mamaku karena dia ngeliat visualku yang wah kau anak nakal sumpah. Iya terus habis itu kayak pas dihajar terus dibilang kamu anak nakal gitu. Wah. Aku di situ mikir kayak wah gila banget ya. Dan itu aku udah emosi udah mendidih kan pas lagi pulang sekolah berantem aja. Ternyata habis itu ada ronde kedua bareng ibuku. Okay. Walaupun aku memilih untuk menjadi orang yang ya tidak memukul balik gitu tidak. Ya, di ibuku masih gitu ya? Ternyata terpatri bahwa kalau semua melawan takutnya jadikan pari itu masih ada di kepala. Takut ya kan. Ternyata video-video editan hoax itu ternyata ngaruh banget buat mendidik anak. Kelahiran 95 sampai 2000-an masih aware sih. Kayak itu adalah instrumen parenting zaman dulu deh kayaknya. Setuju. Iya kan? Setuju. Yang dikutuk jadi apalah Iya, gitu-gitu. iya, iya. Nah, ya tapi Malin Kundang durhaka sukses sih. Iya. Nah, tapi habis itu akhirnya aku di situ marah sekali bang. Marah sekali, mamaku tidur. Ada bisikan di kepalaku, bun aja mamamu. Di kepalaku. Aku ambil pisau lah. Aku lihat, aku langsung cepat masuk kamar mamaku. Karena pada saat itu nggak ada pria yang dia bawa masuk, jadi ternyata ya pintunya kebuka. Masuk aku ke dalam, aku lihat mamaku wajahnya berkeringat, bulir-bulir keringatnya banyak sekali. Terlihat wajah yang capek. Terus dilihat di tembok, AC belum terpasang dengan baik, masih ada ya mesin-mesin Iron Man-nya gitulah. Wah dengan ngeliat kayak gitu, terus ngeliat mamaku. Ada satu benda di dekat mamaku yang bikin aku ngubah pisau itu yang tadinya niatnya buat apa, aku pakai buat yang lain. Jadi di samping mama tuh ada mangga di atas piring sama pisau yang belum sempat terkupas. Jadi cara mama ketika marah itu, dia selalu habis itu kupaskan mangga buat anaknya. Ya sudah cara mama dia nggak minta maaf lewat kata-kata tapi dengan ngupasin buah ke anaknya. Dan setelah ngeliat ada mangga di samping kepala mamaku, dan aku tahu ternyata mamaku berusaha untuk minta maaf tapi dia ternyata lelah sama emosinya sampai ke bawah tidur, sampai keringetan, dia masih punya niat baik buat minta maaf ke aku. Akhirnya si pisau itu aku pakai buat ngupasin mangga yang tadi belum sempat kupas, dan aku berharap pas bangun dia makan mangga itu yang nggak ada sianidanya. Udah itu benar aku coba memaafkan beliau akhirnya. Gokil, gak merinding sih. Jadi dan sampai hari ini tuh mangga tuh selalu jadi welcoming home fruit gitu lah buat kita. Jadi kalau kita di rumah sampai mama tiba-tiba langsung kupas mangga terus langsung disuapkan dari pisau ke mulut kita gitu. Itu tanda dia. Karena mama tuh sekarang sangat penuh cinta banget. Beda banget dulu yang sangat abusive, ngomong pun jahat. Tapi gimana sih bang, kebayang gak sih kau menerima kasih sayang dari ibumu tapi di umur yang udah menjelang 30 tahun. Kayak udah ada vaksinnya gitu loh, gak bisa, kayak bingung. Kita melihatnya sebagai virus gitu, ini apa. Iya, itu kayak setelah dipahami, prinsipnya adalah kita gak bisa minta barang dagangan orang tua kita. Jangan dimakan deh, itu buat warung. Masalahnya pada saat aku dan aku kecil ya, mamaku bekerja ya, barang dagangannya adalah kasih sayang. Dia gak bisa minta kasih sayang pada saat itu. Mama masih kerja. Jadi kalau semua mama dia pulang ke rumah tetap ngasih kasih sayang ke anaknya, hitungannya lembur. Dia masih kerja gitu.
Oh minta disayang 300. Nggak gitu, makanya mama saat penundaan ya aku nggak kebayang sih, makanya akhirnya pertanyaan what if-nya adalah dengan trauma ini aku jadi stand up komedian, aku bisa ngebawa bahwa ternyata luka adalah identitasku, aku jadi selalu mencari ibroh kalau kata Ustadz Felix. Aku baru tahu pas ngobrol sama beliau gitu, kau ini jago banget ya mencari ibroh, aku pun nggak tahu ibroh itu apa, baru tahu hari itu. Jadi aku tuh katanya punya kemampuan untuk memaknai kejadian-kejadian buruk dalam hidupku. Nah itu bagus. Nah ini tuh sebenarnya juga nular dari mamaku. Katanya, kata mamaku, kalau nggak bisa ubah keadaannya, ubah maknanya. Mamaku bilang kayak gitu. Wah, bijak banget deh. Karena ketemu banyak orang kali ya. Jadi mamaku kan hitungannya sama kayak pemerintah, pelayan masyarakat. Oke. Jadi kan banyak yang ditampung aspirasi banyak, jadi akhirnya kosakata dia banyak. Lulusan SMP loh, bisa bilang kata-kata kayak gitu. Kalau nggak bisa ubah keadaannya, ubah maknanya. Pada saat itu kami cuma bisa makan telur, Bang Bilal. Aku ngeluh karena tiap hari makan telur doang, karena cuma mampunya beli telur. Aku ngeluh, mak telur terus. Dia bilang kayak gini, harusnya kamu bersyukur. Dengan kau makan telur, yang lain tuh makan ayam tuh cuman paha, cuman dada. Kau makan telur artinya kau makan ayam utuh. Oh iya. Oke, pemaknaan yang bagus ya. Kau makan sama kepalanya, pahanya dan lain itu jadi satu loh. Itu persisnya kayak makanan di Filipina loh sih. Yang makan ayam mentah tapi ini masih bukan sampai yang itu ya. Ini telur biasa, kita bukan yang ini kayak wah. Tapi kadang-kadang jadi pembenaran tuh. Iya benar. Mama pernah bilang kayak gini, mama nggak ngewarisin harta, rumah dan lain-lain. Karena yang mama warisin tuh ilmu, pelajaran. Bilang aja nggak punya harta, bilang. Enggak, terus dia bilang, dia lihat aja orang-orang kaya tuh yang punya warisan harta, anak-anaknya pasti bakal apa? Pecah-pecah kongsi karena pada rebutan harta warisan. Mama warisin utang biar kalian bersatu bayar utang mama. Ya nah itu pemaknaan, gue suka sih. Ada kontaknya nggak malu? Ke suara kelas kayak emang ada. Ya, dia tapi sekarang udah nggak jadi wanita panggilan bang. Dia lebih ke wah dia benar-benar menurutku kita tuh lebih bisa menerima advice dari orang yang kelok-kelok hidupnya tuh banyak. Aku kalau dia ngomongin tentang makna dan tentang perspektif kemiskinan, tentang melihat keadaan situasi sulit menjadi sesuatu yang bisa kita terima, aku bisa percaya sama mamaku. Tapi kalau hal-hal yang tuntunan, aku cari yang emang hidupnya bener gitu. Tapi gitulah, itu hidup yang harus diterima dari ya kita yang ternyata orang tua tuh kita nggak bisa milih orang tua kita, jadi kita harus apa yang bisa kita ambil gitu. Ini makanya aku bilang buku Bergurau dari Luka itu bukan cuma buat seorang anak, tapi juga buat orang tua. Karena kadang-kadang jadi permasalahan adalah ketika aku ngomong kayak gitu, akhirnya dikutipnya ke orang tua ngomong ke anaknya. Jatuhnya jadi buat gaslighting. Paham. Tuh kan dengerin tuh Eki aja, nah gak gitu. Yang ngomong tuh harusnya anak. Coba kalau seumpama anak-anak bilang kayak gini, aku takut jadi anak yang durhaka. Tapi kan selama ini orang tua yang bilang, kamu anak durhaka. Terus habis itu anak-anak jadi bilang, aku kan gak pengen dilahirkan. Coba yang ngomong adalah orang tuanya. Anak kan gak pengen dilahirkan. Akhirnya kita jadi berusaha untuk menjaga seorang anak itu semaksimal mungkin. Dan seorang anak juga bisa memahami trauma seorang orang tuanya gitu. Yang jadi masalah kan sekarang semua quotes tuh ketukar-tukar. Iya benar. Yang ngomong siapa? Gini, kalau yang ngomong ibumu itu ayah, itu indah sekali. Tapi kalau yang ngomong ibumu itu seorang ibu, NPD itu kayaknya. Iya, aku pernah mikir gitu ya, setuju. Persis kayak ada orang komen di postingan Suara Berkelas kayak kata mereka, andai konten ini tuh FYP ke orang tua gue gitu. Karena emang sasarannya berbeda gitu. Iya kan? Nah itu sama juga kayak prinsip orang-orang yang bilang kayak gini, ke psikolog, ke psikiater. Biasanya orang-orang yang bikin orang lain ke psikolog, ke psikiater tuh gak ke psikiater, gak ke psikolog. Jadi di dunia ini tuh kita harus terima bahwa yang bikin orang lain ke psikolog, ke psikiater itu dia bahkan belum sadar dia perlu ke psikolog gitu. Nah makanya ada orang-orang yang bilang, aduh kenapa ini gak FYP ke orang tuaku, atau ini kenapa gak FYP ke mantanku atau apalah dan lain-lain gitu. Karena ketika aku nggak suka ya sebenarnya menyebut kata korban, tapi dalam fase tertentu mungkin kita pernah jadi korban. Karena kebanyakan banget yang play victim bang, makanya. Nah kadang-kadang emang di dunia yang
ini kan negara juga membantu kita untuk makin stres ya gitu. Jadi korban tuh lebih gampang sadar bahwa dia perlu bantuan ahli, perlu psikolog, perlu pendampingan. Karena kalau seumpama dia ada seorang pelaku, oh nggak ada masalah di gue gitu. Makanya harusnya kan dia juga datang kan, dia harus diajak kan. Tapi kan kita nggak bisa bawa itu. Nah itu makanya kadang-kadang aku kalau sama ke orang tua aku itu gimana caranya dia tuh pelan-pelan jadi bisa memulihkan lukanya juga gitu. Biasanya orang tua yang ini tuh kenapa ya orang tua ini marah-marah ya dan lain-lain. Cari tahu tuh pola-polanya. Oh setiap akhir bulan atau apa. Oh berarti nih sebenarnya bukan marah-marah karena dia toksik tapi karena gak ada uang. Misalnya yang kayak gitu. Oh dia ternyata suka ngedumel ngomong ke anaknya ke sini. Misal kalau adiknya bikin salah, dia ngadu ke kakaknya. Kalau kakaknya bikin salah ngadu ke adiknya. Jadi bertengkar saudara tuh. Kenapa ya? Oh ternyata dia single mom atau apa. Nah kalau kita paham untuk memahami kenapa ya orang tuh berbuat sesuatu. Kita kan nge-adjust tapi kan kadang ada pikiran kayak gini. Wah, kok aku terus yang nge-adjust ya, orang tuaku enggak. Kalau seumpama dia masih punya kewarasan yang bukan kewarasan sih, fisik yang lebih masih sehat gitu untuk diajak mencoba hal baru, ya bawa lah. Tapi kan banyak juga kan orang tua yang udah sepuh banget yang buat ngikutin internet udah susah gitu. Kebetulan ibuku umurnya masih nggak terlalu jauh dari aku, beda 20 tahun, jadi umurnya masih 40 tahun. Jadi kalau kita ngomongin tentang mental health dan lain-lain masih sangat nyambung. Aku sangat beruntung, hidupku mungkin berat sekali, aku tinggal di lokalisasi, tapi aku juga punya privilege yang teman-teman nggak punya. Ibuku bisa loh ngomongin tentang Tan Malaka dan lain-lain gitu, masih bisa ke situ. Kan ada banyak orang tua juga, ini apa deh udah pakai kacamata plus, susah udah. Ya, aku paham konteks. Bisa jadi ibumu bertemu dengan orang yang berkelas gitu ya, jadi dia dapat banyak hal-hal baru, hal-hal menarik selama ini dan itu membentuk cara pikir dia juga melihat dunia kali ya. Dan ironinya buat dia yang menunjukkan menunjukkan diri sebagai orang yang berkelas, dia tidak pernah mengenyam kelas secara lengkap gitu loh saya. Dan di sisi lain juga, aku juga kadang-kadang ngelihat ya gitu, orang ini kayak gini banget ya, atau aku sempat mikir mungkin pendidikannya kurang atau apa. Oh ternyata dia juga punya pendidikan yang baik gitu. Jadi ironinya juga, ternyata orang-orang yang sempat menimba ilmu di kelas belum tentu orang yang berkelas. Poin menarik. Dan bahkan aku sempat nulis juga di buku pertama aku bilang bahwa kadang orang paling bijak yang aku temui itu bukan yang paling pintar di kelas, tapi orang yang paling pintar di kelas kehidupan gitu. Itu tuh aku sering sekali ketemu orang ada lanjutannya gitu. Ya. Karena kalau di kelas ya ruangan kelas doang ya berarti ya sekedar akademik doang kan, tapi kelas kehidupan ya kalau bilang tadi lu bisa jadi bunglon, lu bisa jadi apa aja gitu. Iya, karena kelas yang dirancang dari akademik itu yang ngerancang pusatnya juga masih suka gonta-ganti kurikulum. Jadi sedangkan kelas kehidupan kita hidup di zaman kita kan. Maksudnya kalau kita mendapatkan pengalaman yang buruk di zaman ini, ya kita mungkin bisa terapkan itu juga di zaman yang sama gitu. Ya. Kadang-kadang yang jadi masalah itu biasanya nggak ketemunya anak sama orang tua adalah karena si orang tua merasa si paling tahu. Ya si anak ngerasa dirinya tahu pilihan terbaik buat dirinya. Jadi nggak ketemu. Benar, setuju. Aku suka banget sama kata-kata Ustadz Felix. Besarkan anakmu bukan dengan berdasarkan kau, tapi berdasarkan anakmu sesuai zamannya. Kayak karena kan kamu nggak hidup di zaman anakmu, jadi ya gitu. Makanya syukur banget. Jadi ada yang bilang, aduh bahaya banget ya kecanduan TikTok. Aku bersyukur mamaku kecanduan TikTok sumpah. Jadi dia masih bisa update sama apa yang terjadi hari ini gitu. Dan aku berharap sih ibumu nonton Suara Berkelas kali ya, nonton episode ini ya. Pasti sih, dia pasti akan laporan. Mama udah nonton di menit ke-30, kamu agak kecepatan ngomongnya. Itu serius pernah gitu? Wih, mama aku tuh kalau aku komedi, jadi aku gini, cara minta izinku ke orang tua, aku gak juga. Kan kalau mama minta maaf gak lewat kata, aku izin bukan lewat kata juga. Dengan tindakan juga. Mama pas kalau aku bawain komedinya gini, mama tersinggung gak? Udah bawa aja gini-gini, malah dia nambah-nambahin lagi. Jadi kamu udah izin bawain materi itu? Jangan kan izin, aku brainstorming sama beliau gitu. Untuk komedi-komedi tertentu paham. Kalau ke Suara Berkelas ini aku ya sendiri aja lah, karena di sini kan self improvement kan. Tapi siapa tahu mama kamu nonton kan. Terus habis itu dia nyatet. Oh gini. Gak pernah tahu. Tapi emang kayaknya teman-teman Suara Berkelas tuh emang nonton mostly mencatat. Karena intensinya belajar kan. Kalau mereka nyari yang komedi atau yang random segala macam bisa jadi dia nggak suka sama host yang ini kan. Bisa jadi ke tempat lain gitu. Tapi kalau ini intensinya belajar.
Itu sih. Aku penasaran Ki, soalnya aku udah catat pertanyaan dari aku udah catat pertanyaan dari pernyataan kamu yang tadi ngomongin tentang PDF ya. Ya, PDF ya. Iya, itu kenapa sih? Maksudnya itu gimana prosesnya dari bapak-bapak yang tadi menemukan kamu lagi fase desperate banget, digebukin sama orang, tiba-tiba dia Menggebuk orang. Oh iya, sorry, kamu digebukin, juga. sorry, itu digebukin. Kamu digebukin kan? Iya, benar. Tapi udah nggak ngelawan kan? Belum melawan, belum punya ilmu karate. Iya. Makanya tadi pas diajak sama si bapak itu kan dimasukin ke karate. Persis Bapak kayak karate Kid Jackie Chan ketemu anak itu iya kali juga ya. ya. Dalam desperate juga ya. Lu mirip juga sih karakternya. Oh iya, Jaden Smith gitu Iya, kan. mirip sehat juga ya. serius. Iya, aku udah pakai jaket lagi, gantungin jaket. Udah. berkali-kali. Kepanjangan. Udah kepanjangan ya. Iya. Apa yang bisa lu share tentang proses PDF itu? Ketemu seorang yang ternyata bisa ngegantiin posisi seorang ayah pada saat itu. Jadi rumah kan bukan tempat yang ideal juga buat belajar agama, ya gitu. Misalnya kayak di prostitusi belum ada Tuhan, tapi adanya tuan. Jadi mencari Tuhan di orang ini, mendapatkan Tuhan. Datang sebagai driver gitu, nawarin, kau tinggal di mana dek? Saya bilang bahasa Kuyip, baju-baju kotor gitu-gitu. Di sana di lorong 2. Ikut saya motorku, saya di lorong 4 tinggal. Dia bilang kayak gitu dengan logat Makassarnya. Terus sampai di rumah, dia sampai depan rumahku, dia beneran antarin ke rumahku. Jadi aku percaya, oh ini ya sudah. Tapi habis itu ternyata rumah kakaknya yang ustadz juga itu samping rumahku persis. Jadi di tengah daerah-daerah lokalisasi itu ada seorang ustadz juga. Dia kalau tiap pagi itu selalu jadi loper koran, buangin koran gitu-gitu. Dan aku selalu ngeliat dia tiap pagi, jadi kayak dia nyapa. Jadi membangun relasi dulu aja ke aku. Nah akhirnya sini ikut kok sini. Terus tiba-tiba aku lagi hari Minggu gitu nggak sekolah. Ya udah aku ikut. Tiba-tiba aku disuruh naik di depan itu Motor ya? Jadi anak kecil gitu kan. Iya tahu. SMP gitu ya pada situ. Disuruh ambil korannya, lempar ke sana coba. Das ke rumah orang kaya, lempar. Terus dia bilang gini, ih bergunanya kamu ya. Ternyata pas divalidasi kita sebagai orang yang masih manfaat ke orang lain itu bikin aku senang. Paham. Terus kayak, oh aku berguna ya gitu. Iya. Ya nanti bantu bapak lagi ya gitu. Datang lagi lah gitu. Lama-kelamaan ikutlah bapak mengaji gitu. Ternyata dia di sana adalah pimpinan masjid cuy. Wih, tiba-tiba aku di bawah terus semua orang pada, wah orang ini ternyata di sini pemegang ya, maksudnya dia sesuatu di sini. Akhirnya aku kayak ngerasa sesuatu bangga gitu, bangga aku nih anak emas gitu-gitu. Bisa dekat sama kiai. Diajarin aku mengaji, semangat lah aku belajar mengaji. Ternyata aku fast learner. Cepet belajar dari Iqra sampai Al-Quran tuh berapa bulan doang. Tapi tiba-tiba aku yang udah percaya sama dia sebagai seorang ayah yang ngajari aku agama dan bisa membekaliku biar aku tidak kena bully dan lain-lain. Itu dia naikin aku level untuk mengajar. Nah kan kalau sama mengajar tuh kan aku baru bisa baca Al-Quran, tapi kalau disuruh baca Al-Quran terbalik buat mengawasi orang ya terbata-bata dong aku. Kan kalau kita sebagai pengajar Al-Quran kita harus bisa baca Al-Quran terbalik kan. Wah tertatih-tatih aku di situ. Jadi latihannya adalah aku disuruh baca Al-Quran terbalik di rumah dia beberapa kali. Setiap istrinya nggak ada, aku selalu dibawa ke rumahnya. Istrinya nggak ada, aku dibawa ke rumahnya tiap malam. Berarti intentional banget ya, kayak sengaja nggak ada istri. Setahun itu aku masih aman. Nah habis itu intentionnya tuh udah intensif banget gitu. Hampir tiap hari aku ke rumahnya. Beneran dilatih Al-Quran juga, betulan belajar Al-Quran terbalik gitu-gitu, ngomongin hidup dan lain-lain. Di masa ini Indomie. Kejadian itu. Aku ditutup pintunya, nggak disuruh buka Al-Quran, tapi yang dibuka adalah celana. Hari itu, ya ini apa ya gitu. Aku akhirnya kayak masih memproses. Tapi ternyata satu hal yang dia lihat dari aku adalah aku tuh adalah orang yang nggak bisa ngomong. Aku masih sedikit ngomongku. Padahal dia nggak tahu karena aku jadi anak baru di situ. Aku adalah orang yang pindah. Aslinya Eki tetap orang yang cerewet, cuman karena berbahasa Makassar ngomongku jauh lebih pelan, lebih lambat, lebih memproses kata-kata. Dia salah profiling orang karena selama ini dari ratusan korbannya itu semuanya nggak terlalu bisa ngomong. Jadi buat teman-teman, buat orang tua yang punya anak dan membunuh storytelling anak, kalian sudah membunuh kemampuan dia dalam menghalau ancaman.
Karena sebenarnya storytelling itu adalah cara menghalau ancaman. Kita bisa cerita ke orang. Aku hari pertama digituin sama Pak Ustadz, aku langsung cerita ke mamaku. Tapi mamaku juga punya pergulatan batinnya. Mamaku memberi respon yang sangat-sangat tidak baik. Bintang 1 lah ratingnya. Dia bilang, aku ceritakan, aku diginiin sama Pak Ustadz bla 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 bla. Terus dia bilang, mamaku bilang, udah kejadian juga, ya sudah, mau diapa? Itu mungkin cuma ada di kepalamu. Cuma ada di kepalaku. Ya sudah. Tapi entah kenapa kemampuan storytellingku nggak pernah mati. Pas mama bilang kayak gitu, aku patah di situ. Tapi aku penasaran, apakah jangan-jangan cuma aku doang yang diginiin ya? Kok aku malu ya? Yang tadinya aku merasa anak emas, kok aku malu? Tapi aku menemukan pola. Nah, kesukaanku terhadap menggambar dan ilmu sains itu ternyata membantuku untuk bisa memecahkan kasus ini dari kecil. Dari pas masih kecil aku tuh suka sekali sama kayak tes EQ yang kayak dari kalau kotak ini, abis ini kotak ini berikutnya apa gitu. Yeah. Nah ternyata aku lihat kok berapa anak emas banyak yang pergi ya, banyak yang keluar dari masjid tiba-tiba sama-sama anak emas yang dekat sama dia. Ada apa dengan anak emas? Aku mencari pola, ketemu kenapa ya setiap anak emas keluar. Aku carilah satu orang temanku yang anak emas yang mau bicara pas lagi main bola gitu. Selesai ngegolin gitu, terus aku bisikin, kok pernah disumpah Al-Quran nggak? Hah? Sumpah Al-Quran? Dia langsung menangis di situ. Kok juga pernah disumpah Al-Quran? Iya, aku juga disumpah Al-Quran setelah disuruh gituin Pak Ustadz dan aku juga digituin sama dia. Aku nggak boleh ngomong, kalau aku ngomong aku bakal celaka. Persis itu juga yang dia sumpah ke aku. Akhirnya di situ aku menemukan ada korban lain dari aku, selain aku. Tapi habis itu aku ajakin, ayo kita melawan. Kayak seperti aku melawan yang ngebully aku. Wah, aku nggak berani. Kenapa? Karena nggak semua anak punya reaksi yang sama. Kakaknya itu suka. Kakaknya sering ke rumahnya setiap istrinya nggak ada. Adiknya keluar, kakaknya masih mengajar, dan kakaknya adalah teman mengajarku juga, yang cikal bakal ternyata jadi pelaku juga di kemudian hari, ketika aku pecahkan. Jadi ketika kita nggak ngasih ruang aman buat anak nih, kita salah dalam bereaksi, ada banyak korban-korban nih yang bisa jadi makin banyak gitu. Makanya sayangnya ruang aman tuh nggak selalu datangnya dari rumah kan. Yeah. Pada saat itu ibuku belum jadi ruang amanku, aku bahkan dipatahkan ceritaku. Tapi ada satu orang ini yang jadi kunci kalau ternyata aku nggak sendirian. Ya udah, dia nggak mau ngelawan, aku ngelawan di forum masjid. Aku langsung di forum hari pertama Ramadan, aku bilang di luar konteks gitu kan lagi pada ngomongin kita harus menyusun ini buat takjil, RAB-nya gimana, nanti siapa yang ngurusin taraweh, kalau semua ada ceramah pas lagi taraweh siapa yang jadi khotibnya. Aku tiba-tiba keluar konteks. Teman-teman aku di sini pengen ngomong sesuatu bahwa Ustadz bla bla bla. Tiba-tiba sebelum ngomong aku langsung di silent karena mungkin udah tahu arahnya kemana. Aku nggak tahu pada saat itu. Aku disuruh. Tiba-tiba aku pas bilang Ustadz di-cut, tapi aku langsung ngamuk gitu. Aku bilangnya karena aku masih kecil, aku nggak tahu berbahasa. Aku bilangnya kayak gini pas speak up pertama kali di forum masjid. Karena kan dia sama cowok juga kan sama aku kan. Yeah. Bapak aku terus kayak semua orang langsung, apa? Kok jangan bawa aib pribadimu apa? Wah, aku mau ditonjokin orang. Aku malah dikeluarin dari masjid. Jadi aku satu lawan banyak pada saat itu. Dikeluarin lah, aku yang dikucilkan pada saat itu. Tapi aku bilang, suatu hari aku akan bawa fakta ini kalau aku yang benar. Ternyata ketika kita pindah, cuma ada 2 pilihan. Kalau kita mau membawa suatu misi ya misal sesederhana kalau kita jadi anak pindahan, terus kita pengen beradaptasi. Kita tuh harus jadi 2 karakter ini doang kan. Kalau di kelas kan ada karakter yang suka ketawa-tawa, suka yang anak pintar, pembuli dan lain-lain. Nah, kita kan kalau kita jadi anak baru kita kan akan diincar sama si pembuli itu. Pilihannya cuma ada 2, kamu mau jadi leader di situ atau kamu mau jadi seorang yang bikin orang lain ketawa. Nah, pada saat aku bawa cerita ini, aku makin insecure dong karena semua orang ada di pihakku. Dan bentar lagi aku dari SMP mau ke SMK nih. Wah, di situ aku akhirnya ini kalau seumpama cerita ini ku bawa dengan sedih-sedih, orang pasti bakal bikin aku makin terperangkap deh. Dari situ aku suka cerita ke kisahku tapi sambil ketawa-tawa. Ku rawat cerita itu, setiap ketemu teman baru ku ceritakan dan aku jadi joker aja di tongkrongan apa. Karena untuk jadi leader, misalnya kalau kita jadi anak baru terus jadi leader itu kan jaraknya jauh banget ya. Lebih gampang jadi bahan ketawaan aja. Itu lebih terselamat dari bulian. Akhirnya cerita ini pun bisa dihargai sebagai bentuk candaan. Terus lama-kelamaan itu melatih public speakingku sampai akhirnya aku jadi wakil ketua OSIS. Nah, era aku di wakil ketua OSIS ini aku tahu ternyata
aku punya trauma karena ketika rapat OSIS gitu, aku tuh bukan tipe pimpinan rapat yang kalau ada azan suruh berhenti gitu ruangan. Aku tetap lanjut. Ya seniorku pada marah lah di situ yang pada kelas 3 anak-anak kelas 3. Kau ini jadi wakil ketua OSIS nggak nyuruh anak-anak adik-adikmu sholat dulu, kau azan tetap melanjutin ini. Aku bilang agama itu privasi. Agama itu privasi, urusan kita masing-masing sama Tuhan lah. Aku ngomong kayak gitu, kelas 2 SMK, sotoy banget gitu. Terus dia bilang, tapi kan kita punya kewajiban untuk menyampaikan kabar baik. Kita harus kita punya dorongan untuk memerintahkan teman kita untuk ibadah. Terus aku bilang, ya itu kakak, aku enggak. Kenapa kok kayak gitu? Tanpa dia tahu, semenjak kejadian di masjid, aku diusir dari masjid, aku udah nggak pernah menyentuh agama. Aku udah jauh dari agama Islam. Aku punya trauma. Jadi pada saat itu aku langsung bilang aja karena aku capek berdebat, aku ateis. Aku bilang kayak gitu. Orang lain ateis jalur filsafat, aku jalur ngambek. Iya, ngambek. Iya kan? Nah, abis itu kenapa kok ateis? Kok kan dulu guru ngaji apalah gitu-gitu. Debat lagi lah. Abis itu aku ceritakan lah kisah pelecehan di masjid itulah sama ustadz. Si kakak itu diam akhirnya, nggak ngomong dia, silent kayak di perpustakaan. 1 minggu kemudian, Kak Lestari orangnya, dia datang bawa formulir ke aku. Dia kasih formulir ke aku, dia bilang, Eki kamu boleh lihat Islam pakai kacamatamu, tapi coba sesekali pakai kacamataku di rumahku, di sekitar lingkunganku. Coba bawa formulir ini, gabung sama remaja masjidku. Kau cuma 1 kali doang kan ke masjid, coba pakai ini. Terus dia senyum, dia bilang, coba ya datang. Karena aku penasaran, aku datang lah. Dan ternyata masjid-masjid yang bikin aku trauma ini, itu cuma oknum kok. Agamanya tetap baik. Karena di remaja masjid yang kedua, aku ketemu teman-teman terbaikku yang bantu aku speak up, bahkan yang mengingatkan trauma aku. Aku ketemu agama yang membuat aku nggak takut bertanya. Di situ aku mikir bahwa ternyata manusia itu punya kecenderungan lebih gampang sensitif sama hal yang negatif ya. Misal kita bikin konten, terus kita konten pujiannya ada 1000 gitu, terus ada satu kata-kata yang nggak enak gitu negatif, kita akan fokus ke situ tuh. Ya pasti kesentil. Terus aku di situ mikir, oh iya kenapa selama ini aku malah jadi ngerusak karena aku tuh belajar agama tuh kan panjang tuh ya setahun, tapi kejadian ini ngebuat aku membuang semua agamanya gitu. Padahal ada hal baik, aku bisa baca Al-Quran, aku jauh. Karena Pak Sudirman, sebut nih nama orangnya nih, nggak apa-apa juga aku sering nyebut beliau. Si Ustadz Sudirman ini adalah orang yang ketika aku pengen membun-bun ibuku, aku nggak bisa membenci itu sama dia karena pas aku dari insiden mangga itu, aku ceritakan di bukuku juga. Aku datang ke rumah Pak Sudirman, dia yang menyeka luka aku, masakin aku Indomie, tenangin aku, terus dia bilang kayak gini. Coba bayangkan kalau mamahmu tuh ternyata selama ini bukan cuma pelaku, dia juga korban. Dia bersyukur sekali kalau aku tidak membumbun mamahku. Terus dia bilang, doakan mamahmu yang baik-baik aja, gak apa-apa, pasti dia bisa berubah. Orang yang jadi pelaku di hidupku, orang juga yang ngajarin aku untuk bisa berdamai menerima mamahku. Jadi pas aku kemarin memenjarakan beliau, aku video sama dia kan. Kenapa banyak orang yang bilang ke aku kayak, kenapa gak lu pukul sih? Kenapa gak lu pukul? Dia gak tahu betapa banyak kenangan-kenangan baik yang aku lewati bersama beliau yang gak bisa aku hapus dari kepalaku. Aku berusaha untuk melawan cara kerja otak di mana ketika kita punya 1000 kebaikan yang kita terima, terus habis itu ada satu keburukan yang kita dapat, kita lebih ingat keburukannya. Kan cara kerjanya selalu seperti itu kan. Satu keburukan menghancurkan 1000 kebaikan. Aku selalu berusaha untuk objektif, nilai kebaikan dan keburukan itu sama, satu sama satu. Jadi ketika aku masih bisa ingat kebaikannya, ketika dia di penjara, aku bilang ke beliau, aku maafin Bapak, tapi Bapak tetap harus di penjara, dan aku doakan Bapak yang baik-baik. Sesuai dengan kata-kata beliau ke aku pada saat aku mau ngebun-bun mamaku dan gak jadi. Kalau kata Felix Ibroh tadi ya. Ya itulah mungkin aku gak tahu ya. Jadi kadang aku mikir ya, buat teman-teman, buat orang-orang yang hidupnya lukanya berat-berat banget gitu, atau pernah merasa hidup kayak gak layak untuk dilanjutin. Kan kalau kita dapat agama Islam gitu, ada satu narasi bahwa kita sebelum lahir ditanya 77 kali. 77 kali ya. Sebelum akhirnya kita putuskan ya gitu. Kalian udah ketemu gak jawabannya apa, kenapa kalian masih lanjutin hidup? Kalau aku, ternyata luka ini gak cuma jadi rasa sakit doang, tapi ternyata bisa jadi pelajaran buat banyak orang. Salah satunya buat jadi
buku Bergurau dari Luka. Pas aku nulis buku ini, kayak aku bilang, aku bisa ngelakuin ini sampai mati sih. Aku bisa nulis, aku bisa stand up, aku bisa storytelling buat apapun yang aku dapatkan dalam hidupku. Bahwa ternyata hidup tuh simple sebenarnya. Kita tuh estafet rasa sakit, selama kita masih ngerasain sakit, kita masih hidup. Tapi yang luar biasa adalah tafsirnya. Jadi apa tafsir-tafsir dari hidupmu ketika kamu merasakan rasa sakit? Itu sih yang aku pengen jalani dari hidupku sih. Makanya buku pertamaku aku tulis karena aku rasakan ada yang membacanya. Ya. Gimana obrolan kami tadi? Seru banget ya? Nah, bagi teman-teman yang udah bikin resolusi di tahun ini tapi masih gagal, tenang. Aku punya prompt khusus yang aku tulis di workbook berkelas 2026. Karena ada studi yang bilang 8 dari 10 orang itu akan gagal di 2 bulan awal ketika mereka bikin resolusi. Jadi bagi teman-teman yang ngerasa gagal, yang ngerasa ingin balik lagi ke track kalian bisa langsung aja klik link di deskripsi sekarang karena kita masih ada aksesnya. Yang dimana kalian bisa ketemu banyak prompt, cara simple to journaling, dan regret review yang bikin kalian semakin mindful untuk bisa konsisten di tahun ini. Tunggu apa lagi guys, langsung klik link sekarang. Harganya terjangkau banget. Oke, 3 pertanyaan dari teman-teman suara berkelas. Pertanyaan pertama dari Anindita Wahyu. Dia nanya, bagaimana cara sederhana untuk menyulap tragedi menjadi komedi? Menyulap tragedi jadi komedi. Cara sederhananya adalah dengan membersamainya. Jadi kan itu kalau seumpama teori dasarnya adalah tragedi plus waktu sama dengan komedi. Jadi kan membersamainya kan berarti kita harus memberi itu waktu sehingga akhirnya kita biasa dulu sama si tragedinya sampai akhirnya ketika kita ngelihat kita bercerita tentang tragedi itu dengan ada yang udah nggak minor, udah nggak pakai sedih atau apa. Jadi ada kan ketika kita pertama kali misal kita lagi ke suatu tempat terus tiba-tiba ban kita bocor, kesal banget kita ceritanya. Mungkin biasanya kita pas cerita kemarin gue post bannya bocor bla 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 bla. Itu kan karena ada waktu kan. Jadi ya udah bersamai dulu aja sampai akhirnya kamu ketemu momen pas cerita itu kamu udah nggak pakai emosi yang bikin kamu sedih, tapi konyol. Karena kan semua hal yang nggak sesuai dengan rencana kan sebenarnya konyol ya gitu. Ya udah itu. Nah cuman aku benar-benar belajar dari orang-orang Aceh juga bang. Kan kita kemarin kan sempet melihat teman-teman bencana ya kemarin ya. Aku belajar banget sih. Ada satu namanya Pak Said, dia bilang kayak gini. Aku bang, pas rumahku hancur, hilang di bawah banjir, sedih kali aku. Kayak gitu. Kok logatnya jadi Batak ya? Aku juga bingung. Gak tahu, aku berusaha untuk mimicking tapi lama di Medan kali ya. Tiba-tiba balik ke Aceh. Ya. Terus dia bilang, terus dia cerita dengan excited gitu. Terus habis itu dia bilang kayak gini. Tapi pas rumah orang ini, sampingku tenggelam juga, mampus kau sama kita gitu. Dia cerita dengan kayak gitu. Jadi ketika kita ngelihat ke diri kita sendiri, hidup tuh jadi menyedihkan. Tapi ketika kita ngeliat ke seluruh dunia, hidup tuh jadi konyol. Jadi tragedi ketika kita zoom in, tapi kalau kita zoom out, gitu. Oh, masih ada lucunya ya, gitu. Gitu. Jadi kalau kita membandingkan cerita mamahku misal yang kata sebagai reaksi tertentu, desahan dan lain-lain itu sedih. Tapi kalau kita gabungkan, oh ternyata gak ada anaknya jadi hahaha. Ya anaknya banyak bahan gitu ya. Jadi banyak bahan kan, jadi itu kan ada komparasi, ada apa. Jadi janganlah jadikan komparasi dirimu untuk bikin kamu jadi insecure. Bikinlah komparasi tertentu untuk bikin kamu jauh lebih bersyukur. Ya, karena pilihannya kamu tuh komparasi dirimu buat insecure atau buat bersyukur. Ya. Pilih jalanmu gitu. Karena ini aku harus bilang sih, aku menganggap bahwa penderitaan orang lain atau kesedihan orang lain itu adalah alat bantu kita untuk bersyukur. Jadi komedi itu kan sebenarnya ketika kita ceritain di atas panggung kan bikin orang tertawa. Itu seorang jadi bersyukur lah. Oh ternyata ada orang hidupnya sosial ini ya. Kok jadi ketawa gitu-gitu. Aku pun sebenarnya jadi ngerasa ketika ada orang tertawa. Oh hidupku ternyata fine-fine aja ya. Karena bikin orang lain bahagia. Nah jadi angle apa yang mau kamu perjuangkan ketika kamu ngeliat sesuatu gitu. Itu sih yang bikin aku jadi lebih
nggak terlalu stres ketika ada masalah. Aku bukan orang pertama di hidup ini yang menjalani perasaan seperti ini. Pasti ada orang lain juga dan dia bisa melalui ini. Udah habis itu halai ye lagi udah gitu. Tapi jangan lupa juga kalau emang itu sampai mengganggu produktivitasmu, nggak tahu ya ini boleh nggak aku ngomong ini? Mesti kayak kalau dikat juga nggak apa-apa. Aku juga sempet ke psikiatri juga. Aku juga butuh obat penenang kayak gitu-gitu. Kalau seumpama hal itu bisa dijalankan bersamaan dengan mindset, dengan instruksi dari ahlinya, aku rasa sih akan jauh lebih bikin kita lebih cepat waras gitu. Karena sebelum kita bisa produktif, yang utama kan kita harus waras dulu ya. Jadi warasnya dulu yang harus dijaga. Makanya menurutku komedi ini membuat aku nggak terlalu terpuruk sama rasa sakit itu. Ya, itu poinnya. Ya. Karena kalau lu bilang ketika di awal tadi kan ada POV orang kan komedi itu ada korbannya kan. Kadang kalau kita ngeliat kita korban yang justru bikin kita makin sedih ya, maka makin hancur lah kita. Tapi korban yang jadi bahan untuk merangkul korban-korban lain bahwa kita tuh bareng-bareng gitu, kayak bapak tadi yang rumahnya tenggelam, ada temennya yang tenggelam, jadi bahan lucu kan. Terus temannya juga yang tenggelam, gue tahu oh kita sama-sama gitu. Iya, akhirnya mereka bikin komunitas WA grup tenggelam kan. Which is itu bikin mereka dapat Dan aku bantuan. ngerasa ya, mungkin karena orang-orang ini bencana di banjir ini dia lama banget ya itunya. Dan yang sedih udah capek, mereka sedih juga. Jadi kira dibawa ketawa aja buat mereka. 4 bulan. Aku pas berangkat ya naik pesawat, aku udah ngebayangin aku akan stres ketemu sama teman-teman sedih, aku akan terbawa sedih. Sambil di sana aku banyak ketawa loh sama warga-warga di tenda. Yeah. Tapi tetap mengkritik, oh ini kok belum datang bantuan dan lain-lain, tapi sambil ketawa. Karena katanya kalau nangis-nangisnya pas di Ferry Irwandi. Pas di fase Ferry Irwandi, di fase aku udah. Makanya bersyukur aku ketemunya dalam keadaan mereka mencontohkan bergurau dari luka. Itulah. Tapi aku juga mau bilang sih, kadang-kadang kan kita melihat kesusahan orang lain sebagai tools buat kita bersyukur. Tapi katanya kalau orang yang selalu kemana-mana jalan kaki pakai alat bantu, berarti itu dia orang yang pincang. Apakah kamu pincang dalam bersyukur? Kita sesekali pakai alat bantu mah boleh, pas ke seleo atau apa. Tapi kalau tiap hari kalau mau bersyukur harus ngeliat orang lain mah, berarti kamu pincang dong. Iya, wah itu bagus tuh. Itu udah masuk materi stand up lu? Belum. Ya, itu dirapiin. Jadi harus. Oh siap bang, gue catat nanti. Yeah. Tapi terlalu menggurui bang, jadi nggak apa ya. Kita ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua dari Iman. Dia nanya, bagaimana rasanya jadi sarjana pertama di keluarga? Apakah edukasi itu membentuk cara pandang baru dari Kak Eki? Aku penggemar konten-kontennya Kak Eki. Oh ada ya di follow Kak Bilal juga ya. Emang random banget suara bakal tuh siapa aja ada? Ada pertemuan diagram fan antara Kak Bilal sama aku kadang bilang Kak, kadang bilang Bang, ya itulah. Itu oke. Jadi kalau menurutku ya jadi sarjana pertama di rumah itu aku ngerasa aneh. Aku ngerasa di keluarga itu jatah sarjana cuma 1 orang. Jadi ketika ada temanku yang pertama kali cerita ke aku, kakaknya, adeknya, semuanya sarjana. Adekmu juga sarjana gitu. Karena adekku enggak. Iya. Aku kira jatah satu keluarga itu satu gitu. Orang ya. Buat aku yang tinggal di ekonomi ya nyungsep gitu ya. Jadi ngerasa pas ketemu teman-teman yang dan aku ngerasa ya. Jadi sarjana pertama di keluarga, berarti kan kita sempat menempuh pendidikan. Nah, aku ngerasa kamu harus siap jadi orang asing dulu di keluargamu. Ibuku orangnya tuh sangat percaya diri walaupun salah. Dan dia tetap pengen menggurui walaupun dia gak tahu. Aku pernah pas IPK pertama semester 1, aku ditanya mama, IPK kamu berapa? Aku bilang lah 3,8. Dia bilang, ih kok kecil? Mama kalau kuliah 9. Mah IPK mah bukan IQ, aku bilang. Dia gak tahu kalau semua standarnya sampai 4 kan. Jadi kayak, dan aku benar-benar juga jadi orang asing di tempatku. Karena menurutku punya pendidikan tinggi itu ngelatih kita bahwa kita tuh bukan siapa-siapa. Itu penting, menjadi bukan siapa-siapa itu penting. Karena pada saat aku di SMK aku udah ngerasa aku adalah ikan salmon di antara ikan-ikan teri. Pas aku masuk ITB, kok ikan paus, ikan hiu, mati aku dimakan di sini. Anjir, gede semua ini semua orang-orang di sini. Kalau nggak jidatnya hitam, anak alim. Kalau nggak mereka pemenang Olim. Iya, WD. Kalau nggak anak-anak keluarga Lim, kayak aku di mana ini? Nggak ada tempatku di sini. Kok bisa sebagus itu ya? Itu materi lu ya?
Ini cuman karena rima aja bang, biar indah aja. Bagus ya. Copywriter aja Ada ini sebenarnya. lim ya. Lim gitu. Habis itu aku ngerasa bahwa ternyata kalau kamu udah ngerasa sangat familiar dalam suatu tempat, berarti kamu harus ganti kapal. Karena menjadi orang asing, belajar dari nol itu membuat kamu akhirnya naik di level baru. Iya. Kamu paling pintar dalam satu kru, berarti kamu harus ganti kru. Iya. Karena menurutku, berarti kamu nggak belajar sama ahlinya di situ kan? Benar. Itu yang aku rasain sih jadi sarjana pertama juga. Aku juga nggak suka sih jadi harapan kayak ini kan rezeki adikmu juga rezeki dari kamu gitu. Yeah. Gitu jadi kayak tapi aku mungkin juga harus mengamini karena Eki itu diambil dari kata rezeki. Nama asliku Rizky. Oh, nama kamu Rizky. Ya. Jadi itu sebenarnya adalah cara dia mengklaim bahwa rezekiku rezeki keluarga gitu. Namamu kan rezeki itu buat nama yang lain, namamu Rizky. Aku kira Rizky dari bahasa Inggris yang artinya beresiko. Rizky ya. Bukan dari bahasa Arab. Kenapa jadi bahasa Arab sih ini jadi? Ya udah tapi alhamdulillah sih. Tuh Rizky ya kan. Udah terlalu beresiko ya. Terlalu beresiko. Terus habis itu tapi ternyata manifesting kali aku karena ngerasa aku sarjana pertama di keluarga aku harus bisa jadi bantuin keluargaku. Ya akhirnya ya sudahlah. Karena sebenarnya menurutku yang bikin aku beruntung jadi sarjana pertama karena aku anak kedua. Bukan karena aku anak kedua. Sebenarnya karakter pintar, karakter yang menulis, karakter yang jadi teladan di keluarga aku tuh harusnya kakakku. Perempuan. Kamu gak pernah mention dari tadi, soalnya aku kirain kamu anak pertama. Ya kan, pasti ngiranya karena sarjana pertama dikira aku. Buat teman-teman yang anak pertama dan lahir dari orang tua yang tidak memproses trauma dan mungkin di garis kemiskinan tertentu, berbanggalah karena kalian adalah orang-orang yang hebat menurutku. Mereka adalah orang-orang yang dididik dengan eksperimental gitu. Orang tuanya belum belajar banyak hal gitu. Dan dia gak punya contoh. Aku bisa ngeliat contoh kegagalan kakakku sebagai pelajaran. Kakakku adalah orang terpintar di sekolahnya SMA, nilai UN-nya tertinggi, dia dapat jalur undangan masuk Unhas, Universitas Hasanuddin. Bilang ke mamaku, "Ma, aku dapat ini." Terus mama bilang, hal yang pertama dia bilang, "Biayanya gimana?" "Gak usah lah kamu kuliah-kuliah. Unhas itu tempat demo." Pemaknaan baru lagi. Iya, protes lah apa gitu. Seakan-akan protes tuh dari awalnya udah salah gitu dikata di mamaku. Di situ aku kayak dan mamaku benar-benar membuat kakakku nggak ngambil kuliahnya. Jalur undangan nggak diambil, dibuang. Dan pada saat itu ada aturan administratif kalau kamu nggak ngambil jalur undangan dari negara itu, satu sekolah diboikot di kampus itu. 2 angkatan di bawahnya jadi nggak bisa masuk Unhas. Sekolah favorit di SMA Makassar, kakakku melakukan hal itu hanya karena patuh. Jadi unpopular opinion kadang-kadang melawan adalah kunci kesuksesan. Dan menurutku kakakku dihancurkan karena kepatuhan di situ. Dia dibully 2 angkatan cuy. DM Facebooknya rame hujatan, kok bikin aku nggak bisa punya masa depan. Gila kan? Keren ya. Kakakku nggak ngambil Unhas. Di waktu bersamaan ditinggal di lokalisasi yang nggak aman buat seorang perempuan. Ibuku nikah berkali-kali. Suaminya juga nggak baik buat ya ayah tiri. Kakakku berkali-kali dapat yang nggak baik buat tubuhnya. Cross boundaries buat kena pelecehan. Kuliah anak SMA pintar berakhir jadi bulan-bulanan teman-teman SMA-nya nggak punya teman. Akhirnya kuliahnya mundur. Dia akhirnya kuliah seadanya dan lain-lain. Pun kuliah di tempat seadanya IPK-nya cum laude. Buat dia cum laude gampang banget. Makanya aku ngerasa, dan dia sebenarnya adalah orang yang ngajarin aku menulis. Pertama kali menulis itu, kakakku punya budaya menulis. Dia nulis diary, bagus sekali tentang perasaan dia dititipkan di rumah orang lain. Karena mama masih berkutat di Makassar, kita di Madiun. Dan dengan bodohnya, aku baca, oh ada nama mbah yang ngurusin kita ya. Dia ceritain kakakku di sini. Itu kan padahal diary digembok ya. Aku bongkar, aku baca. Aku pembaca pertamanya, aku kasihlah ke mbah-mbah itu. Habis itu kakakku dipukul lah sama si mbah itu karena dia menceritakan dia trauma menulis. Habis itu pas SMA dia beralih dari diary jadi fiksi, jadi nulisnya fiksi. Pas di Makassar dia masih jago nulis fiksi. Di tengah dia Unhas sudah nggak kuliah ya. Dia akhirnya membuat novel pertama dia, mau ditaruh di penerbit. Dibacakanlah ke pacarnya.
Ternyata pacarnya juga bukan ruang aman. Pacarnya cemburu gara-gara dia menemukan tokoh karakter utama yang mirip sama kakakku, tapi disandingkan sama tokoh utama laki-laki yang jauh sekali dari karakter si cowok. Jadi dia cemburu sama karakter fiksi dan minta semua novel yang dia tulis dihapus. Jadi aku ngerasa ada 2 hal pelajaran yang aku dapat dari kakakku. Kalau seumpama kadang-kadang kita harus melawan restu orang tua untuk mendapatkan sesuatu, dan kedua, nggak ada satupun mimpi yang bisa dipatahkan dari orang lain kalau aku mau. Aku yang harusnya menentukan mimpiku. Nggak ada orang yang berhak untuk matahin mimpiku. Pacarnya nyuruh untuk hapus, dihapus sama kakakku. Hilang, padahal baru dibuat penerbit. Coba kalau itu hari dibawa, itu bisa jadi di era Raditya Dika Kambing Jantan, 2012. 2000 ya. Makanya pada saat itu aku bilang, aku yang melanjutkan hobi menulis. Dan aku sekarang ngomong ini, berharap kakak aku nonton, Mbak Pika masih ada kesempatan untuk kembali menulis lagi. Ya, Mbak Pika, Surabaya Kelas bisa provide untuk kasih atensi sih. Wah, itu. Dan sekali lagi aku juga mau mengucapkan luar biasa atau tepuk tangan untuk teman-teman yang anak pertama kali ya, yang itu keren banget sih. Terutama Ya, mungkin mereka ngelihat itu POV, wah beban sekali harusnya dicontoh. Tapi menurut gua adik-adik justru mengagumi kakaknya gitu. Ya, aku adalah pengagum. Aku masih big fan sampai hari ini kakak perempuanku. Dia harusnya orang yang sukses. Dia nggak pernah bohong. Dia adalah orang paling rajin di hidupku. Tapi naif jadinya. Di negara yang seperti ini, jadi orang rajin dan jujur adalah kabar buruk. Wis, bagus. Alright, kita ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga, kita cek dulu. Pertanyaan ketiga dari Fadli.26. Apakah ada warna-warna cinta di kehidupan Mas sendiri yang dimana bisa menarik untuk kita bahas? Anak dari seorang terjebak di lokalisasi, sempat bersanding sama anak orang kaya gitu, terus abis itu kuliah di Cornell University di Amerika Serikat. Aku ngerasa bahwa orang yang bisa memproses traumanya itu adalah orang yang seksi di kepalaku. Karena kalau dia bisa memproses traumanya, dia akan bisa melakukan ribuan great conversation. Ya kan? Karena nggak gampang tersinggung, ngomongin ini bisa, ngomongin apapun bisa. Karena kan sebenarnya kita tuh nggak apa-apa loh kalau liberal dalam pikiran. Tapi kalau ditindakan, kita lain cerita. Nah, pasanganku ini, dia udah tahu kalau dia ADHD dari umur 7 tahun. Karena orang kaya. Ya, kalau kita nggak kaya kan nggak tahu. Walaupun pada situ belum ada istilahnya. Paham. Belum ada istilah ADHD. Dia udah substan dan lain-lain, bla bla bla. Kuliah di ITB juga. Dia yang ngajarin aku untuk, buat teman-teman yang suka ceroboh, dia ngasih aku masukan untuk extra 5 second. Sebelum pergi, extra 5 second dan lain-lain. Itu ngajarin ke aku. Dan ternyata plot twist aku juga ADHD. Umur 25 aku baru tahu. Ntar aku post di extra 5 second bagi teman-teman yang nggak paham. Extra 5 second adalah ngecek barang 5 detik kayak. Karena anak-anak, orang-orang yang fokusnya suka kebagi-bagi, gampang ke-distracted gitu-gitu. Orang-orang ADHD yang pikirannya banyak tapi sekalian fokus banget gini. Cuman mengerucut fokusnya. Itu kita punya kabar kehilangan barang bulanan. Pasti ada barang yang hilang. Aku ganti airplug ini nih, itu udah ada 12 kali. Dalam sebulan? Makanya aku gak mau beli yang mahal-mahal. Karena dalam sebulan atau dalam setahun? Dalam 2026 ini 12 kali aku ganti. Ya, emang sebulan sekali berarti ya? Belum ada ini. Oh sorry, iya. Aku kirain 12 setahun 12 bisa sebulan 2 kali atau apa. Karena aku suka dengar musik tapi selalu ada. Ini aja tadi aku sisa 1 kan pas dibuka cangkangnya sisa 1, ya Allah ya udah pakai. Nah, pasanganku ini bilang bahwa menurutku manusia tuh kalau seumpama difasilitasi negara untuk memproses semua traumanya, akhirnya nggak ada istilah generasi trauma. Kita akhirnya bertanya, kita akan menjadi warga negara yang seperti apa ya tanpa trauma? Semua ideal tuh misal, tapi nggak mungkin kan. Nah pas aku ngeliat dia jadi orang yang lebih ideal karena dia bisa memproses traumanya, dia adalah orang yang paling lambat di kelas untuk belajar. Tapi itu jadi kelebihan dia buat bisa masuk Cornell University. Esai dia bilang kayak gini, di esai dia, nilai dia nggak kurang 2 poin buat masuk ke Cornell University, tapi di esai di paragraf pertamanya dia mengenalkan dirinya seperti ini. Aku adalah orang yang paling terakhir untuk paham di kelas. Dan cita-citaku ingin menjadi dosen agar orang yang paling terakhir paham di kelas tidak merasa dirinya bodoh. Jadi aku bisa memprovokasi orang yang paling lambat di kelas untuk bisa paham.
Karena ada orang seperti itu. Terus kayak, wow, kelemahan bisa jadi semacam kekuatan di profilmu ya, gitu ya kayak. Dan dia lolos. Padahal nilai poinnya nggak sampai kurang 2 poin. Terus habis itu dari situ aku jadi terinspirasi untuk membawakan kisahku tentang stand up comedy, tentang ibuku. Itu pertama kalinya setelah aku selesai sama dia. Ya kita nggak berakhir baik-baik karena ternyata untuk menjadi pasangan lebih idealnya punya doa yang sama ya. Dia Hindu. Oke. Dia Hindu. Oke. Ya aku Muslim gitu ya. Ada momen dimana dia kasih sajadah pas aku sholat Jumat terus kayak bilang semoga Tuhan nggak marah ya. Jadi kayak marah deh. Yeah. Nah itu makanya aku ngerasa di situ aku ditanya kan, Bang gimana perasaanmu buat kamu yang punya latar belakang orang tua yang mungkin tidak sekufu sama kelas sosial tertentu, terus ketemu misal pasanganmu lebih kaya gitu atau mungkin orang tuanya jauh lebih baik, gimana kamu bisa tetap confidence gitu? Aku punya memori diterima sama keluarganya, jadi aku nggak ngerasa oh berarti ada kok keluarga yang bakal nerima aku. Pun kalau nggak ada, berarti buat teman-teman yang ngerasa keluarganya ini bikin kamu nggak pede, carilah pasanganmu yang yatim piatu. Jadi nggak perlu untuk nge-fight ke keluarga gitu. Fightnya Paling ada tante pamannya. tapi kan itu kan bukan ring satu gitu loh ya. Kalau dia mencintai itu kan dia mau berjuang lah, mau nge-fight lah. Lebih mudah lah ngomong ke tante untuk di blok WhatsApp-nya daripada ke orang tua. Iya. Itu sih. Wow, itu berwarna sekali sih. Biologi, lagi-lagi biologi mempertemukan. Biologi, karena mantanku anak Hayati dan aku dulu sebenarnya pengen cita-citanya kalau nggak jadi ilmuwan jadinya dokter. Tapi ternyata masuk SMK akuntansi nggak lolos di sekolahnya kakakku yang anak SMA itu. Karena aku buta warna, jadi ya sudahlah. Buta warna jadi ya menurutku jadikanlah kekurangan itu sebagai kekuatan malah. Wah, itu bagus. Even ketika opening tadi tulisan dia itu bagus banget sih, bahwa aku orang yang lambat tapi aku ingin jadi dosen untuk merangkum teman-teman yang juga lambat tadi. Aku pakai merinding pas dengar baca itu. Yeah. Kayak menurutku dia juga salah satu yang mempengaruhi untuk bisa menulis ironi gitu deh. Ya. Wow, aku suka sekali conversation hari ini, Ki. Serius, ini beneran ini nggak template. Semua tamu gitu juga. Lu nonton lah, nggak semua kayak gitu loh. Nggak semua ya. ini Felix saksi nggak, dan jujur ini seru banget. Mungkin kita bisa ngomong 2-3 jam berikutnya gitu, tapi kan kita hargai teman-teman. Ya kehabisan kuota tadi. Alright. The worst advice yang pernah lu terima? Nasihat terburuk yang gue dapetin dari orang yang dibesarkan di garis kemiskinan adalah rezeki mah nanti ada aja. Karena ternyata ini tanpa menyampingkan, aku tetap percaya bahwa rezeki sudah diatur sama yang di atas gitu ya. Bahwa ternyata yang sering ngomong rezeki mah nanti ada aja itu biasanya orang yang ternyata rezekinya ada tapi di orang lain. Suka minjem utang atau apa, atau kalau nggak jadi nggak punya kesadaran finansial, nggak tahu kapan ini harus berhenti. Karena biasanya rezeki mah nanti ada aja itu adalah pembenaran dia untuk melakukan gairah dia dalam keluar sini situlah gitu. Dan biasanya yang nanggung tuh biasanya, dan itu akan sangat buruk kalau yang ngomong adalah orang yang punya tanggungan. Kalau semua kita single dan lain-lain oke lah. Tapi kalau yang ngomong itu adalah orang tua, punya anak dan lain-lain, ya biasanya anak-anak yang menanggung utang tuh biasanya orang tuanya bilang, rezeki mah nanti ada aja, udah beli dulu aja tuh udah beli semuanya, nggak apa-apa, bikin seneng, nggak ada lagi kapan lagi kan. Nah itu makanya hal terburuk dari kemiskinan adalah selain kesadaran finansial yang buruk adalah kesadaran politik yang buruk. Jadi ketika itu berdua bercampur jadi satu, jadilah anak-anak yang menanggung. Itu makanya sandwich generation terjadi karena banyak banget orang tua yang bilang rezeki mah nanti ada aja gitu. Tapi nggak pernah ada abis itu. Nggak pernah ada. Itu nggak pernah ada tuh bukan berarti maksudnya kayak benar-benar dia tidak mengukur antara apa yang dia keluarkan itu ternyata udah nggak sepadan sama apa yang masuk gitu. Itu aku paham. Itu percaya gitu. Ya rezeki mah nanti ada aja juga dilakukan buat orang-orang yang sering banget ngelus paha.
gitu-gitu. Itu juga kan yang terjadi kenapa negara kita suka ke luar negeri. Ini terjadi di berbagai lini dari bawah sampai di atas sih. Tapi menurutku paling worst tuh kalau semua terjadi di garis kemiskinan. Sangat serem sekali. Karena kita yang harus ngatur keuangan itu adalah orang yang benar-benar di kelas sosial middle class sampai di bawah. Rezeki mah nanti ada aja, itu bisa dipakai buat orang-orang yang punya Bitcoin 8 gitu mungkin. Yang punya akses terhadap. Yang punya duit kaya gitu, yang nasabah BCA prioritas bisa ngomong kayak gitu. Kalau kita please. Dan secara realistis bahwa dunia ini indah karena kita mengupayakan kan, bukan cuma sekedar mengharapkan sih. Yap, betul. Rezeki mah nanti ada aja, itu biasanya orang yang cuman pasrah doang tanpa ikhtiar. Ya, makasih banyak Eki Priagung udah sudah berkelas, dan bagi teman-teman yang mau baca Bergurau dari Luka, ntar kita bakal taruh link di deskripsi. Sehat terus Ki, makasih semua ya.